Halo, selamat berjumpa dengan saya. Saat ini saya mau menjelaskan bagaimana kita belajar forex, bermain forex atau trading forex. Forex ini bukan judi, tetapi dilegalkan oleh setiap pemerintah di belahan dunia ini, dan ini terus berlangsung terus-menerus. Orang dagang mata uang atau kita kenal dengan trading forex. Forex itu foreign exchange, pertukaran mata uang. Jadi kalau kita belajar forex, ini mungkin saya bisa share screen ya. Saya share screen. Bisa belajar forex. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Saya mau mengenalkan chart. Jadi setiap perusahaan yang menjadi broker atau punya legalitas untuk mengumpulkan uang, orang bisa dagang di situ. Tentunya perusahaan ini sudah memiliki izin. Dia memiliki izin dan tentunya tidak ilegal. Kalau kita trading forex, Bapak Ibu sekalian, maka kita memakai chart. Ini chart, ini namanya chart ya. Chart ini disebut dengan MT4 ya, MetaTrader 4. Pada umumnya perusahaan-perusahaan broker menyediakan chart untuk kita trading forex mata uang itu memakai MT4 ya. Ini umum. Jadi setiap misalnya xnest.com itu adalah broker luar negeri. Kalau kita biasanya Garuda ya. Kemudian Okta Forex ini. Kemudian kalau saya ini Valbury, saya pakai broker Valbury ya, pusatnya di Inggris, London. Dan saat ini saya pakai sampel atau contoh perusahaan Valbury yang dapat saya buat video ini, saya besarin ya. Nah, ini yang dinamakan chart. Ini saya pakai indikator Ichimoku. Ichimoku ya, dari Jepang. Makanya jadinya begini. Terlalu banyak garis-garis. Ya teman-teman lihat terlalu banyak garis. Ya, saya akan garis dulu. Saya matikan garis. Nah, ini kita mau belajar melihat chart, belajar forex. Ini pengenalan. Ini yang namanya MT4. MT4 kalau kita lihat di sini tipe-tipe gambar ya, ini saya pakai candlestick pergerakan. Ini namanya candlestick. Ini seperti lilin yang stick ini, yang garis ini, itulah makanya candlestick. Ya. Ini propertiesnya MT4 kita bisa lihat di sini.
dan semua kita bisa ubah ya. Kalau saya kodenya di sini ya. Ini adalah candlestick. Kalau kita mau pakai yang gambar bar chart juga, ini bisa. Dia jadi begini. Sebelah kiri ini adalah mulainya, batas harga di bawah ini. Kalau yang sebelah kanan ini horizontal pendek, ini adalah harga tertinggi. Ya, pada waktu close, tutup harga dalam time frame per 1 jam. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat sini. Ini adalah 1 jam yang bisa kita ubah di sini, mulai 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, ini per hari, kemudian per minggu dan per bulan. Ya, kita kembali, saya biasa main per 1 jam, kan? Ini per 1 jam. Oke. Bapak Ibu sekalian, per 1 jam ini, jadi kita tinggal pilih aja. Ya, ini yang sekarang candlestick, ini candlestick juga kita bisa besarin di sini, ya, zoom. Ini lebih besar, bisa. Ini sudah maksimal paling besar. Bisa kita kecilkan lagi, sampai sekecil mungkin. Ya, ini. Ya. Kalau per 1 jam, ini garis vertikal ini bisa kita hilangkan. Ini batas harian ya. Nah, biasa segmen ini supaya bisa terpantau harga-harga di belakang. Kalau ini kita bisa hilangkan dengan kontrol Y ya, kontrol Y kita bisa hilangkan. Ya. Kalau kita timbulkan lagi, munculkan lagi, kita kontrol Y, maka ada hariannya. Kita mulai. Biasa saya pakai harian. Pada umumnya orang trading itu per 1 jam, maksud saya per 1 jam. Maka per 1 jam kita mulai jam Valburi biasa jam 6 buka pasar. Ya, dimulai di garis ini adalah jam 6. Jika dimulai garis ini adalah jam 6. Saya biasa pakai 1 jam. Dan ini saya dagangkan emas ya. Emas berpasangan dengan dolar Amerika atau emas dengan pairing dengan dolar Amerika. Nah, dengan lambang dalam forex itu XAUUSD, USD ya, USD Amerika. Jadi ada lambangnya. Ini dia pasangan. Jadi sederhana aja. Kalau emas kuat kita beli. Kalau emas lemah ya kita jual, berarti dolar lebih kuat. Jadi pairing pasangan itu di dalam forex. Nah, bagaimana kita membuka order? Ya, kita new order ini. Contohnya saya klik dulu. Jadi kalau analisa kita sampai di mana pergerakan harga, kita membaca analisis fundamental, analisis teknikal, dan psikologi kita tentunya ya. 3 analisis itu yang mempengaruhi saudara menang, maksud saya untung atau saudara rugi. Sini kita lihat ini size-nya, ukuran mulai 0,01, 0,02 dan seterusnya sampai 1 lot, 2 lot, 3 lot sampai 8 lot. Kita bisa bikin juga 10 lot barangkali di sini. Misalnya contoh ini ya. Bisa aja kalau dananya cukup. Kalau seumpama dananya tidak cukup, maka pembukaan harga itu atau open position itu akan mengalami rejection atau penolakan. Jadi hanya analisa aja di mana yang kita dagangkan. Misalnya emas dengan dolar, euro dolar, atau dolar Australia dengan dolar Amerika dan lain sebagainya.
ya kan? Banyak. Itu tinggal kita lihat pasangan itu mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Cuma pilih Allah, pilih aja. Sel apa bayi, itu aja. Oke, jadi ini pengenalan ya teman-teman sekalian. Ini saya sudah mengalami keuntungan di sini, sudah profit taking dalam sebulan ini. Saya dagang, saya trading, ya. Sudah withdrawal. Withdrawal adalah istilah penarikan, ya, penarikan di mana kita tarik uang kita ketika kita mengalami profit, dengan istilah profit taking atau ambil untung. Ini saya masih dalam introduce, ya, perkenalan daripada introduce about MT4 inside forex trading. Oke, kawan-kawan semua sudah bisa perhatikan. Kalau ada yang mau tanya, saya bisa terangkan ya tentang bagaimana trading forex. Nah, semuanya kita bisa lihat di chart ini. Jadi forex ini dulu saya baca masih sekitar 4 triliun dana yang seolah-olah floating setiap hari yang didagangkan mengenai dunia forex. Kalau sekarang sudah sampai 30 triliun katanya, ya, seluruh dunia memperdagangkan forex itu di virtual. Nah, itulah era digitalisasi sekarang ini, era 4.0. Kita lihat semakin maju, ada advance of technology, ada kemajuan teknologi yang semakin hari semakin maju, dan bisa kita lihat di situ, ya. Ini saya mengambil sell, ini posisi sell. Jadi ketika kita open position, maka ini jelas sekali, ya, sell ini tipenya sell, size-nya 0,3, kemudian ini simbol emas sama dolar, harganya dari kita buka sekian, kita bisa setting stop loss di sini. Ini artinya kalau kita meminimalisir kerugian kalau kita salah buka posisi, maka sampai di mana kita tentukan stop loss-nya, maka kerugian kita akan berhenti di situ. Hanya itu aja, kita bisa mengukur, dan juga kita bisa setting take profit di sini. Nah, kita bisa setting di sini seperti ini lambangnya ini, ya. Kalau kita mau stop loss, maka akan muncul begini, ya. Misalnya ini saya buka aja dulu. Berarti stop loss di sini. Kalau karena kita ambil sell, ya, kalau ke atas tentunya buy, berarti posisi stop loss. Kalau ke bawah berarti take profit atau TP, ya, SL dan TP. Jadi saya setinggi mungkin supaya dia nggak terjangkau, ya, terjangkau. Tapi saya tahu ini sudah saya analisis teknikal dengan teknikal indikator zigzag, indikator tren juga. Kita lihat juga ini, kita bisa lihat ini, saya matikan dulu. Nah, biasa orang punya tren begini, ini tren ada batasnya. Kita ambil dari sini, kita garis, ya.
Ini batas bawah ini ya, perhatikan. Kalau sini berarti jangan sampai dia break out ya, jangan sampai dia tembus. Nah, ini udah tembus sedikit, ya kan, batas ini udah tembus sampai di sini. Kita lihat. Nanti di lain waktu saya akan menjelaskan kenapa dia punya tren turun dengan berbagai indikator-indikator yang ada. Nah, ikuti saya dalam video-video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis teknikal atau kita melihat indikator yang ada. Kenapa harus baik, kenapa harus turun, saudara perhatikan di situ. Ya, ini saya masih floating minus. Saya masih floating minus. Tadi sudah untung sebanyak $30-an, tapi saya belum ambil karena saya tahu dia akan sampai ke bawah ini, TP saya, take profit saya sudah upload. Karena saya tahu dia akan turun sampai di sini, ya. Posisi ini ya namanya kita estimasi ya. Kita harus membuat estimasi. Dia nggak mau turun lagi, dia nggak mau naik lagi. Ini trennya sudah turun ya, dia sudah tembus garis tren aja, dia sudah breakthrough, ya break out maksud saya, dia sudah terobos, tembus, breakthrough. Oke. Kawan-kawan sekalian, mungkin ada yang masih kurang, kawan-kawan boleh tanya di kolom komentar. Untuk para pemula, trader pemula yang akan belajar forex dengan saya, mudah sekali ya. Kalau mau masuk juga lewat saya, sibukan saya. Saya trading sudah dari 2010 belajar trading, dan sampai sekarang saya masih tetap ya jatuh bangun biasa. Sekarang saya semakin hati-hati dan saya sudah melihat hasilnya. Ya. Saya sudah melihat hasilnya. Saya banyak spekulasi yang memang hot, keberanian. Tapi kalau saya sudah untung, jadi hanya uang untung aja yang saya pakai untuk spekulasi hot. Saya sudah tarik modal dan keuntungan, jadi sisanya baru kemudian saya trading di sini, saya dagangkan di sini. Nah, saya masih main emas karena emas itu besar pendapatannya dan juga risikonya besar juga kalau kita rugi. Kalau kita salah posisi, sebenarnya tren baik, kemudian kita buka posisi sell, maka kita akan mengalami kerugian. Kalau di sini kita lihat memang agak kacau. Saya matikan atau ini kita pakai ini aja ya. Ini euro dolar atau kita pakai ini. Chart aslinya begini ya. Bapak Ibu sekalian, ini terulang, ini yang baru. Ini pound sterling sama USD, pound sterling Inggris sama USD dolar, USD Amerika, ya dolar Amerika, pound sterling Inggris, GBP USD. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita seperti tadi saya klik, maka ini chart baru ini. Masih virgin lah istilahnya. Maka lihat, kita ubah grid di sini, maka dia kosong. Tinggal kita pilih 3 ini kan, bentuk chart candlestick atau bar chart atau di sini line chart. Kalau line chart kita jadi seperti garis aja gitu ya.
kita besarin juga di sini bisa, inilah. Ya, tapi pada umumnya orang pakai candlestick karena banyak orang bisa mampu melihat, membaca candlestick itu. Nah, ini kita bentuk, ini yang asli ya. Kemudian di tengah-tengah ini kita bisa atur warna, layar cat mau warna apa, backgroundnya mau kita jadikan putih dari hitam ini, kemudian candlestick ini kita ubah yang biris bullish itu, kalau biris itu lagi turun, tren turun kayak begini ya, kita besarin. Ini tren turun, ini harga teratas, harga ini teratas, dia turun sampai terendah. Ya. Kita ambil frame H1 berarti 1 jam. Per 1 jam candlestick ini dia akan berubah. Nah, kita lihat dulu bagaimana chart ini untuk background-nya sampai candlestick. Kita klik properties di sini. Backgroundnya ini hitam, kita mau ubah jadi putih bisa, jadi hijau misalnya kayak begini, kita oke. Ya, kita ubah lagi ya, tadi background kita ubahnya jadi putih, jadi putih lagi ya. Satu-satu ya, ini di properties. Oke kawan-kawan, kita lanjut, kita ubah balik kepada karena ini lebih soft dan adem. Ya. Bagaimana candlestick ini kita ubah yang tren candlestick naik, kita ubah menjadi warna biru ya misalnya. Terus yang turun ini kan putih, kita ubah jadi merah misalnya. Nah, ini di sini properties, kita lihat background ini sudah kita ubah jadi hitam, dan sekarang yang bar ini candlestick itu ya, bar itu dia punya ini ya, pinggiran garis daripada candlestick itu ya, bullish candle kita ubah menjadi biru misalnya, biru ini ya, blue. Kemudian bir ini biris ya, ini bullish, ini naik, ini biris, itu berarti trennya turun, candle kita ubah jadi merah misalnya. Oke ya. Nah, kita ikut juga ini bar up sama dengan bullish, kita ubah jadi ini supaya sama. Kemudian yang bar down itu garis pinggirnya candle bar down kita ubah jadi merah. Oke ya, saya rasa sudah jelas, dan kalau sudah gitu kita oke. Ya, oke. Mungkin biru ini terlalu biru ya, kita pakai hijau bisa, kita atur aja. Kira-kira begitu ya, saudara. Dia di properties tadi, klik kanan ya di sini, kita klik kanan dan tinggal kita pilih di sini. Khususnya masalah candle background aja. Oke. Jikalau kita mau masukin technicalnya, kita masukkan indikator ini, insert, klik insert, maka muncul ini indikator aja, kita lihat osilator, accumulation distribution, alligator. Ini membantu kita untuk bagaimana kita stop loss, kita take profit, kita buka posisi, kita tutup posisi, kita beli dan jual ya. Kemudian tren juga ada banyak sini, ada French Directional Movement Index, ada Bollinger Band, kemudian ada envelopes ya.
Kemudian Ichimoku Kinko Hyo, kayak tadi saya punya, tinggal diatur warna-warninya, masalah waktunya. Ada moving average, ya, ada parabolic chart. Nanti selanjutnya kita lihat ya, ada standard deviation. Nah, saya biasa pakai Bollinger Band kalau tren ya. Nanti kita lihat. Jadi ini tren, ini tentunya osilator. Osilator aja kita lihat di sini. Banyak di sini osilator, ada yang saya pakai tadi RSI atau Relative Strength Index yang di bawah yang saya trading tadi itu. Saya pakai RSI 14. Ada relatif Figo dan sebagainya, scholastic, osilator. Ini teori-teorinya ya, yang disediakan di dalam MT4 dan broker pada umumnya. Nah, ini bersifat internasional, semua pakai pada umumnya. Accumulation distributor, kemudian money flow index on balance volume dan volumes. Ada Bill Williams oscillator alligator, Alstom oscillator, fractile. Nah, tinggal kita masukin aja sini ya. Kita lihat dolar ini agak kuat ya, lagi turun ya. Ini pound sterling sama dolar. Jadi kalau dolar kuat berarti kita mesti harus buka posisi atau kita mulai trading dengan sell. Nah, ini kita lihat. Kostum ini yang luas ini. Nah, kostum ini kalau saya pakai zigzag ini. Zigzag ada juga di mana-mana. Ichimoku juga ada sini. Oke. Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan semua kita lihat ya. Ini sekarang di hari Rabu pas pembukaan pasar Forex, kita harus ketahui bahwa pembukaan pasar Forex itu pada hari Rabu. Penutupan pasar Forex itu pada hari Kamis dalam satu minggu. Itu kita kenal dalam dunia Forex. Jadi kalau pas buka hari Rabu itu pasti pasar ramai. Pasar ramai ya. Kalau Jepang itu jam 6:30 pagi pasar dibuka. Kemudian yang ramainya juga pada 12:30 siang. Itu pasar-pasar internasional sudah buka, terus kemudian jam 7:30 dan 9:30. Nanti di lain waktu saya akan terangkan tentang pasar-pasar ini. Pasar 6:30 itu pasar Jepang. Jepang itu yen Jepang ya. Yen Jepang dengan kodenya JP ya. USD JP. Yen Jepang. JPN. Oke. Kalau kita singkat UJ. Jadi dolar sama yen Jepang. Kalau Indonesia belum ada, belum masuk Forex. Dolar Amerika, IDR belum ada. IDR kita. Singapura saja nggak masuk. Yang masuk Australia. Ya. Australia. Dia sudah mewakili Asia. Oke. Kita lanjut next. Yang saya terangkan tadi tentang pasar uang. Saya akan menerangkan pasar-pasar yang masing-masing pada jamnya masing-masing. Baik Los Angeles, New York, kemudian pasar Eropa, pasar Asia, ya, atau Jepang yang mewakili Asia, dan juga Australia, Aussie. Australia itu dolarnya AUS singkatannya, AUD, ya, AUD maksud saya ya, AUD seperti ini, AUD USD. Adalah dolar Australia dengan dolar Amerika lagi perang, jadi pairing pasangan kita mau dagang. Yang sekarang yang kita hadapi, oke? Nah, inilah pergerakan harga di sini. Dia akan berjalan garis horizontal ini. Ini adalah harga terakhir 1350 ya, di pound sterling sama dolar. Oke, Bapak Ibu sekalian,
kita lanjut tentang apa dan bagaimana. Nanti pada waktu-waktu yang akan datang saya akan live ya, live bagaimana kita belajar juga. Cuma yang ini kita belajar, kita menempatkan tren yang paling gampang sekali. Kita lihat tren paling gampang di sini adalah tren ini ya, indikator. Kita insert indikator Bollinger Bands. Ini satu ini saya akan tutup ya. Bollinger Bands 20 ini ya. Kita bisa lihat berapa ini Bollinger Bands muncul itu kan, Bollinger Bands 20. Kita klik di sini, arahkan mouse di sini atau di sini sama aja, dan di bawah. Jadi tren ke atas, jadi harga ini menyentuh dia akan turun kalau batas nanti kayak begini kan. Saya ubah yang biru ini aja menjadi hijau biar matanya nggak terlalu ini ya. Ini saya ubah saja di sini, yang ini terlalu ini. Kita pakai ini aja deh. Kita pakai ini, kita oke. Nah, gitu ya. Bollinger 20 inilah modelnya per 1 jam. Mau per 1 menit juga bisa, per 5 menit bisa, per 15 menit, per 30 menit, per 1 jam. Jadi kita lihat ini sudah keluar ini. Pasti dia akan balik menyentuh ini, biasanya begitu. Ya, ini tren. Jadi misalnya ini dia naik ya, dia naik. Dia mengikuti garis atas. Setelah dia ini, dia naik dikit, kemudian dia turun di bawah ini menyentuh. Ini dia tidak lebih ya, berarti dia tidak menembus ke atas. Cuma yang di sini dia mengecil, ada ini namanya subway, jalan samping dia. Ini susah kalau trading, pasar lagi sepi. Dia lagi tahan, dua-dua lagi tahan, ya, tapi dia sempat naik. Naik ini untuk koreksi aja, kemudian dia turun. Sampai di bawah ini dia naik. Ya. Terus subway ini, dan saat ini dolar kuat tadi. Tadi di pasar dimulai jam berapa tadi? Kita lihat di candle mana, kita kontrol Y. Tadi dibuka dari sini. Turun berarti ya, sampai sekarang. Turun. Mungkin sebentar dolarnya kuat, saya prediksi. Maaf. Saya memprediksi dolar akan kuat. Semua pasangan mata uang dengan dolar di 7:30 pasti, atau jam 8 dia akan tergelincir, dolarnya akan turun ya. Jadi saya prediksi nggak kuat dolar turun nanti. Barangkali di situ dulu penjelasan saya dalam sesi perkenalan Forex dan bagaimana kita menyusun, mengatur MT4 kita. MT4 adalah layar atau sarana media yang dapat kita lihat pergerakan harga ya. Ada MetaTrader 4 yang kita pakai ini. Jadi apa itu Forex dan bagaimana kita trading sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita new order, tinggal kita buka mau size di sini ukurannya 0,1, terus kemudian ya udah kita sell atau buy, klik aja di sini. Misalnya ini saya buy aja ya, dia naik dikit. Jadi saya bisa terlalu pendek.
satu aja. Jadi dia akan naik sedikit sampai di Bollinger Band ini, saya prediksi pasti dia sentuh. Udah saya tutup karena dia mau turun, ini prediksi saya. Atau dia koreksi sedikit ke atas, mungkin ke tengah sini baru kemudian tutup. Demikian dengan perdagangan saya juga ya. Nah, dia ada koreksi naik sedikit karena Bollinger Band sini sudah menyentuh di bawah. Tapi dia ada tembus garis tren bawah ini. Di sini dia breakthrough, dia sudah melewati tembus breakout maksudnya. Dan ini saya mau terangkan, nanti susah saudara belum sampai ilmunya. Jadi ini awan ketika tren naik. Nanti Ichimoku Genho saya akan terangkan di lain kesempatan. Oke Bapak Ibu, ini baru introduce tentang MT4 dan bagaimana pengenalan forex bagi yang pemula, dan ikuti terus bagaimana kita trading forex. Berbagai analisa teknikal, indikator saya akan buka rahasianya. Saudara pokoknya ikuti terus. Yang pemula, yang belum tahu tentang forex, mau trading, saya bisa bimbing saudara. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan kemudian tulis komentar apa yang saudara tanyakan, teman-teman tanyakan. Saya akan membuat video yang baru berdasarkan saudara tanya, atau saya akan jawab di waktu-waktu yang akan datang tentang dunia forex ini. Oke, terima kasih atas perhatian kita semua. Saya sampaikan